Hai anak-anak hebat dan cerdas, jumpa lagi dengan Ibu di tema 7, subtema 4, muatan pelajaran PPKN untuk kelas 2 SD. Anak-anak hebat dan cerdas, pernahkah kamu pergi ke tempat wisata? Tempat wisata mana yang kamu sukai? Nah, pada kali ini kita akan belajar keberagaman tempat wisata kesukaan. Indonesia kaya akan tempat wisata. Ada tempat wisata alam dan buatan. Contoh tempat wisata alam antara lain pantai, danau, dan air terjun. Sedangkan contoh tempat wisata buatan antara lain kebun binatang dan museum. Semua tempat wisata memiliki kelebihannya masing-masing. Perhatikan gambar. Gambar ini adalah Danau Toba. Danau Toba termasuk tempat wisata alam yang berada di Sumatera Utara. Anak-anak hebat dan cerdas, lalu bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda kesukaan tempat wisata? Sikap yang baik jika ada teman yang berbeda kesukaan tempat wisata adalah: yang pertama, tetap bermain bersama. Yang kedua, tidak mengejek kesukaan tempat wisata teman. Yang ketiga, menghargai pilihannya dan berbagi pengalaman tentang tempat yang kalian sukai masing-masing. Dengan demikian, kerukunan dan persatuan di antara teman akan tetap terjaga. Saat berkunjung ke tempat wisata, tentu pengunjung berasal dari berbagai daerah yang ada, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri atau mancanegara. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, maka tidak mengherankan jika Indonesia memiliki suku bangsa yang banyak. Setiap suku di Indonesia memiliki kebudayaan yang khas. Kebudayaan itu antara lain ditunjukkan melalui bahasa daerah, kesenian daerah, dan adat istiadat. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, ayo berlatih. Pasangkan nama kota atau daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut. Masih ingatkah kalian minggu lalu kita sudah belajar mengenai suku-suku yang tinggal di Indonesia? Mari kita mulai dari gambar pertama. Bariah dari Madura, berarti Bariah adalah suku Madura. Asep dari Bandung, berarti Asep adalah suku Sunda. Bandung berada di Jawa Barat. Jawa Barat berarti suku Sunda. Joko dari Solo. Solo berada di Jawa Tengah, berarti Joko adalah suku Jawa. Madin dari Jakarta, berarti Madin bersuku Betawi. Sudah paham anak-anak hebat dan cerdas? Nah, lalu bagaimana sikapmu kepada teman yang berbeda suku atau daerah? Sikap kita terhadap teman yang berbeda suku atau daerah seharusnya adalah: yang pertama, tetap bermain bersama teman yang berbeda suku atau daerah. Berarti kita tidak boleh membeda-bedakan suku. Yang kedua, tidak mengejek. Yang ketiga, saling menghormati. Yang keempat, saling membantu. Yang kelima, saling menyapa. Dengan demikian, akan tercipta kerukunan dan persatuan antar teman. Anak-anak hebat dan cerdas, mari kita lanjutkan dengan keberagaman tempat wisata kesukaan teman di sekolah. Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang menarik.
keberagaman tempat wisata kesukaan seseorang biasanya sesuai dengan kegiatan kesukaannya. Berdasarkan tujuan kegiatannya, tempat wisata di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, tempat wisata edukasi atau pendidikan seperti museum dan planetarium. Yang kedua, tempat wisata rekreasi seperti pantai dan air terjun. Perhatikan gambar yang di layar kalian. Di sini terdapat contoh museum, yaitu Museum Puri Lukisan. Berarti dalam museum ini nanti banyak lukisan-lukisannya. Nah, sekarang mari kita mengenal tempat wisata yang terdapat di Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Komodo. Pulau Komodo masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau ini dianggap sebagai habitat binatang Komodo yang wajib dilindungi. Maka dari itu, pada tahun 1986, UNESCO menetapkan tempat wisata di Indonesia ini sebagai salah satu situs warisan dunia. Tentu kalian bangga, bukan? Tempat wisata yang kedua yaitu Raja Ampat. Raja Ampat menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Pesona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Wisatawan domestik berarti wisatawan dalam negeri. Wisatawan mancanegara berarti wisatawan luar negeri. Raja Ampat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua. Pemandangan kepulauan di sana sangat menakjubkan. Yang ketiga adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan kompleks candi Buddha terbesar di dunia yang berlokasi di Magelang, Jawa Tengah. Tempat wisata di Indonesia ini ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1991. Dengan demikian kita patut bangga sekali karena Candi Borobudur diakui sebagai salah satu warisan dunia. Selanjutnya yaitu Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Taman Mini Indonesia Indah sebagai sebuah museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia. Sesuai dengan namanya, tempat wisata di Indonesia yang digagas oleh tim Soeharto ini menjadi tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini. Jadi, di Taman Mini ini berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia ada, baik dalam bentuk pakaian adat, dalam bentuk rumah-rumah adatnya, dalam bentuk tarian-tarian adatnya, senjatanya, dan lain-lainnya ada di dalam Taman Mini Indonesia Indah dalam bentuk kecilnya atau dalam versi mininya. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, untuk tempat wisata selanjutnya adalah Danau Toba. Danau Toba terletak di Sumatera Utara. Danau ini adalah sebuah danau terbesar di Asia Tenggara yang sudah sangat tersohor atau terkenal hingga ke mancanegara. Tempat ini mempunyai pemandangan yang indah. Kita bisa berkeliling danau menggunakan perahu wisata. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan tetap semangat.